Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Farisi yang hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 2 Juni 2025. Dan hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. 3 narasumber telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Dr. Arfai, SHMH. Beliau adalah akademisi dari Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat siang. Mas Arfai. Terima kasih. Ini dari kampus atau dari rumah? Dari kampus. Dari kampus. Gitu. Wah, berarti tadi pagi upacara juga ya? Upacara dong. Iya, biasa. Iya. Makasih Mas Arfai sudah bergabung. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Suyadi, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA N3 Kota Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dari sekolah juga nih Pak. Malah belum ke sekolah. Oh, belum ke sekolah. Dari pagi upacara di lapangan kantor gubernur memperingati hari lahir Pancasila. Terus ada pertemuan di SMA 12. Nah, sudah tengok jam 12 mau ke sekolah, nggak terkejar langsung ke sini. Habis dari sini baru ke sekolah. Baru ke sekolah. Baik Pak, terima kasih. Dan tentunya ada juga narasumber cantik pada siang hari ini. Saya kenalkan ada Aska Zahra Safira, siswi dari SMA 3 Kota Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Aska? Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih nih sudah bergabung ini. Lengkap ini narasumber kita hari ini. Tapi saya ke Mas Arfai dulu. Mas Arfai ini doktor Pancasila. Artinya disertasinya membahas tentang Pancasila ya. Mas Arfai, kalau kita bicara hari ini lahirnya Pancasila, tentu pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu benar-benar eksis atau tidak di Indonesia? Kalau fisiknya ada, lambang negara gitu ya, sila-silanya ada, yang kemudian sering dibacakan setiap upacara, bahkan setiap tahun diperingati. Tapi pertanyaannya adalah Pancasila eksis atau enggak sebenarnya di Indonesia? Gimana Mas Arwai? Iya, kita tinjau lihat dulu ya. Kalau lihat dari kausa materialisnya, nah di situ jawabnya. Kausa materialisnya itu dari mana hal lahirnya nilai Pancasila itu? Itu kan ada ada istiadat, budaya, agama yang ada di bumi pertiwi ini. Artinya kalau lihat itu eksis. Cuman menjadi orang menganggap itu menjadi samar-samar keberadaannya karena tertutup karena perbuatan manusia yang juga banyak melanggar 3 itu kan, agama, adat dan budaya itu. Itu menyebabkan tataran eksis itu menjadi disamarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tata nilai tersebut. Nah, kalau memang eksis, nah bagaimana kemudian implementasinya kalau di Indonesia secara umum ya? Kalau dibilang memang berketuhanan, memang senyatanya bahwa masyarakat Indonesia tentu bertuhan dan ada 6 agama yang diakui. Tapi ada juga survei yang riset yang menyatakan Indonesia negara religius, paling religius. Ya. Tapi perilakunya tidak. Gitu. Iya. Gimana kalau menurut Mas Arfai? Ya, kita bicara sila pertama. Jadi beginilah, memahami Pancasila itu kita mesti paham dua konteks. Nggak bisa kita general umum ya. Ada namanya konteks objektif, ada konteks subjektif. Dua itu berbahas. Yang kedua perlu juga kita pahami Pancasila itu nggak bisa ngukum orang. Pancasila itu nggak bisa beri sanksi ke orang. Ya, itu harus kita pahami itu. Nah, dia akan bisa menjadi sesuatu aturan yang bisa dia nanti larangan isinya misalnya, kemudian kebolehan isinya misalnya, ataupun sesuatu yang ada sanksi kalau dilanggar. Ketika dia bicara objektif itu, dia masuk ke rumusan norma-norma peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, itu objektif gitu loh. Nah, kalau itu yang bikin norma tadi, yang membuat aturan tadi, betul-betul mengejawantahkan tata nilai yang diingin masyarakat Indonesia yang sudah termasuk di dalam situ nilai Pancasila, maka norma itulah menjadi pedoman kita dalam berkehidupan, rule kita dalam berkehidupan, sehingga dia bisa bersanksi. Nah, termasuk dalam hal agama, kemanusiaan, persatuan, seperti keadilan sosial.
Nah, di situ letaknya gitu loh. Nah, sementara yang kedua ada subjektif. Subjektif itu dia hanya sebagai tata nilai pedoman kita hidup sehari-hari. Nah, kita hidup sehari-hari nih. Nah, pedoman itu tata nilai saja dia. Ya paling-paling kalau Mas Faris itu melanggar ya semua orang kan, ya kan? Nah, disinilah orang meletakkan memahami Pancasila itu jangan hanya dikontekskan hanya sebagai pedoman, tetapi dia sebagai aturan. Nah, sekarang kan hanya sebagai pedoman saja, nggak ada aturan. Misalnya aturannya, mohon maaf lah, kita ini kan kalau dalam aturan antara etik dengan norma itu kan beda, ditafsirkan. Sambil contoh nih Mas, contohnya ada oknum anggota dewan, anggap gitu ya, atau legislatif lah, dia korupsi. Ya kan? Korupsi itu menurut Pancasila benar atau salah? Salah kan? Tapi hukumnya menyatakan Anda nggak boleh mundur karena belum ada kekuatan hukum yang mengikat. Asas praduga tak bersalah. Betul nggak? Ketika tanya ke legislatif itu, kenapa nggak mundur Mas? Saya kan asas praduga tak bersalah. Belum inkrah. Dia mengabaikan subjektif tadi. Dia abaikan nilai-nilai tadi. Ini problem kita. Kita hanya menganggap Pancasila itu sebagai bukan aturan dalam jalan hidup, tapi pedoman jalan hidup. Sehingga orang anggap pedoman ya nggak ada sanksi dong. Terserah, jadi gitu. Pancasila Nah, jangan hanya dianggap sebagai norma moral, tapi jadi norma hukum. Bukan norma hukum. Ketika masuk norma hukum, mengabaikan norma moral tadi. Contoh tadi, saya ambil contoh lah, misalnya legislatif, jadi misalnya melanggar etik ya. Ya udah, begitu Anda tersangka misalnya, Anda harus mundur atau diberhentikan. Tapi kan nggak ada tuh. Masa juga betul-betul putus pengadilan dulu dong. Ya kan gitu, itu masalahnya. Salah satu contoh Mas. Jadi belum teresapi ya. Iya. Baik, saya ke Pak Suyadi. Pak Suyadi, dari perspektif guru, dari perspektif pendidikan, kita sudah ada banyak mata pelajaran ya terkait dengan Pancasila ya. Dulu ada Pancasila, ada PPKN, ada pendidikan moral Pancasila dan seterusnya. Bagaimana kita memandang Pancasila dari perspektif pendidikan? Apakah memang terus sampai dari SD sampai ke perguruan tinggi masih ada loh Pak mata pelajaran dan mata kuliah itu? Dan apakah memang terus harus kita berikan? Terima kasih atas kepercayaan yang mungkin di hari ini saya dapat kepercayaan untuk memberikan pengalaman bagaimana menerapkan Pancasila di sekolah, terutama di SMA. Jadi kalau di kurikulum Merdeka yang saat ini itu ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila, sehingga kalau di mata pelajaran itu ada mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Di situ juga sama, selain Pancasila karena kewarganegaraan ini banyak, maka juga ada konten Pancasila. Dan secara implisit Pancasila tadi ada namanya profil yang istilahnya cita-cita yang harus dituju oleh anak didik, peserta didik. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 5 hal. Yang pertama itu berketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada kreatif, gotong royong, dan mandiri. Nah, dari 5 tadi, bertakwa, berbineka, ketakwaan, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari 6 tadi, sekolah itu mengimplementasikan dalam bentuk proyek. Jadi kalau di project itu kalau kita dulu belajar itu ya sudah belajar saja. Di dalam kelas ada ceramah guru gitu ya? Atau bahkan yang keluar. Kalau sekarang enggak, sekolah harus mengalokasikan waktu. Kalau ini di kurikulum Merdeka itu 30% itu adalah untuk project. Contoh misalnya di kelas 10 seperti Aska ini, dia di pelajaran-pelajaran yang bukan pilihan yang wajib itu dialokasikan. Kalau PKN itu ada seminggu 2 jam, sebulan ada berarti 4 jam. Kalau dalam misalnya 1 semester itu kan ada 18 kali pertemuan, berarti ada 36 jam. Kalau diambil sepertiganya berarti ada 12 jam. Yang harus project. Nah, proyek itu baru 1 mata pelajaran. Nah, proyek itu bisa include dalam mata pelajaran, bisa dalam bentuk blok. Kebetulan saya selaku kepala sekolah di SMA 3, untuk kelas 10 kami ambil blok. Blok itu sistem gini, jadi kalau anak nanti ada misalnya proyek itu 2 minggu nggak belajar,
Artinya pelajaran yang dalam kelas tadi, belajarnya berubah menjadi pelajaran project. Sesuai dengan tema yang diambil. Nah, nanti Azkani akan menjelaskan. Temanya apa? Misalnya, saya gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu kita mendidik anak supaya dia memiliki attitude, karakter sesuai dengan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Seperti tadi disampaikan oleh Prof, bahwa Pancasila itu dasarnya dari agama, kemudian nilai-nilai norma. Nah itu juga sama diambil. Misalnya gaya hidup berkelanjutan. Kalau dia misalnya sebagai orang Islam, dia diajari sholat. Sholat ini bagaimana melekat karena berkelanjutan sampai dia lulus, sampai dia kerja, sampai seterusnya. Nah kadang-kadang kan ya maaf ngomong seperti sampaikan Prof ini kan realita di lapangan, di sekolah baik, jadi tertib semuanya karena diingatkan. Anak itu lebih takut ke guru daripada ke orang tua. Begitu sampai di rumah kami mengajari, ini loh misalnya kamu ketemu guru, kalau di sekolah ada 3S, senyum, salam, sapa. Kamu masuk perpustakaan seperti ini, itu salah satu. Berarti yang harus tadi juga punya profil pelajar Pancasila, orang tua Pancasila. Nah itu yang kami tidak sinkron. Betul, gitu ya. Iya. Baik, langsung kita tanyakan ke Aska. Aska, ternyata ada mata pelajaran dengan project dengan kalau di kampus itu PJBL ya, project based learning ya, sama ternyata. Nah, contohnya apa kalau yang pernah Aska lakukan? Oh ya, kalau misalnya dari masa saya menjalani kelas 10 SMA ini, kami menyebutnya P5 kan sekarang Pak, yang dimana itu profil penguatan pelajar Pancasila. Nah di sini kami sudah menjalani sebanyak 3 kali proyek P5. Nah dari tema-temanya sendiri, dari awal pertama di semester 1 kami menjalani 2 P5. Yang pertama yaitu menyuarakan Pancasila. Salah satu cara menyuarakan Pancasila kita ini seperti menyanyikan lagu-lagu nasional nih Pak. Jadi kami secara tidak langsung kami menghafalkan kembali, kami mengingat kembali sesuatu yang sudah samar-samar di kepala kami seperti yang Pak Prof bilang tadi, yang awalnya sudah samar-samar, akhirnya dikembangkan kembali dengan berbagai cara. Nantinya pada setiap P5 kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok tuh. Untuk beberapa kelompok ada yang tugasnya seperti membuat video, ada yang tugasnya untuk menelaah lagu-lagu itu, ada yang tugasnya pokoknya semua kelompok memiliki tugas-tugas pentingnya masing-masing. Di sini tentunya dari namanya untuk penguatan profil Pancasilanya itu benar-benar sudah terimplementasikan oleh status quo-nya. Jadi tuh kami juga meneladani nilai-nilai ketuhanan juga udah, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, sosial, kerakyatan. Lalu untuk P5 yang kedua kami juga menjalani musyawarah pemilihan presiden Pak. Ya jadi untuk kami yang masih di bawah 17 tahun kan belum bisa menyuarakan suara untuk sepenuhnya. Akhirnya kami memilih presiden Cilik Netco dan kebetulan kemarin saya terpilih menjadi presiden angkatan kami. Oh sebentar. Maksudnya ketua OSIS, ketua kelas atau? Enggak, jadi kayak presiden angkatan Pak. Untuk angkatan kelas 10 ini siapa yang akan menjadi presidennya, seperti itu. Oh, jadi kayak miniatur demokrasi gitu ya? Betul, Pak. Suara demokrasi. Suara demokrasi. Jadi kalau di sekolah itu ada ketua OSIS, ada ketua angkatan. Iya, ada ketua MPK-nya juga. Atau apa lagi tuh MPK? Kalau ketua MPK ini DPR-nya. Iya, DPR-nya. Mereka badan yang mengawasi OSIS dan bekerja sama bersandingan dengan OSIS itu tadi gitu. Wow. Iya, jadi kami juga melaksanakan hal-hal yang selayaknya dilakukan saat pemilihan presiden nih Pak. Jadi kami juga keliling-keliling menyuarakan siapa nanti calon presiden selanjutnya. Kami juga berdebat tentang masalah-masalah yang global sekarang. Itu juga kami debatkan. Jadi status quo apa itu kami perdebatkan dan akhirnya kami memunculkan siapa sih pemimpin terbaik kita saat ini gitu. Oke, wow. Oh, ini ya luar biasa ya berarti ya. Versi mininya aja gitu. Oke, saya kembali lagi ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, berarti kurikulum Merdeka ini sudah dilaksanakan seluruhnya. Saya kurang update ini, kan ada kurikulum K13, apalagi Pak dulu Pak kurikulum apa? Kalau ada KTSP, kurikulum ada kurikulum 2006. Iya. Kalau mungkin mau lagi ada dari 84, 94. Nah, kita pakai apa yang sekarang? 26. Kalau sekarang ini dari tahun 2020 kan 2013 kurikulum 2013. Tingkat satuan pendidikan. Nah, di tahun 2022 Pak Nadiem meluncurkan namanya kurikulum Merdeka. Seluruh sekolah sudah pakai Seluruh sekolah sudah pakai. Meskipun kalau sekarang konten-kontennya itu akan diarahkan ke pembelajaran yang mendalam. Tapi secara prinsip masih menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau di kampus Merdeka berdampak sekarang ya?
berdampak. Ya, masih merdeka, belum Kita ini ikut ya, Pak. Iya, menggunakan bahasa berdampak. Baik, saya ke Mas Arfai lagi. Iya. Jadi, Mas Arfai, jadi Pak Mas Arfai tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, pertanyaan saya, jadi Pancasila ini apa? Sering kita dengar ada way of life, ada start fundamental norm gitu ya. Kemudian ada ideologi, kemudian ada yang menjadi panduan untuk berkehidupan. Semuanya itu memang jadi terangkum jadi satu di Pancasila. Semuanya benar atau hanya sebagai ideologi saja atau bagaimana? Iya, jadi kita harus meletakkan Pancasila itu adalah sebagai tata nilai. Tata nilai. Ya. Adapun bentuk tata nilai dalam aksinya bisa dia jadi pandangan hidup, bisa dia menjadi asas ketatanegaraan, penyelenggaraan ketatanegaraan, bisa menjadi dia sebagai ideologi dalam negara. Nah, dalam singkat kata bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah menjadi sesuatu yang bintang pemandu kita. Saya bersama Pak Kepala Sekolah gitu kan, bicara gitu kan, ngobrol, itu tidak terlepas dari tata nilai Pancasila. Ada etika di situ, ya kan? Tak mungkin saya sebagai anak muda datang ke Kepala Sekolah misalnya begitu tidak layaknya sebagai anak muda, tidak meletakkan beliau sebagai orang tua, berarti tidak sesuai tata nilai. Jadi hampir semua segi kita sebenarnya, tata hidup kita itu adalah tata nilai yang sebenarnya itulah yang dikehendaki oleh Pancasila itu. Dia tidak bisa dikatakan ideologi, Pak, dalam arti doktrin. Ya kan? Tidak besok dia, karena sesungguhnya sudah hidup dalam diri kita masing-masing. Kalau bahasa lainnya, Pak Farizi di dalam hidupnya taat kepada agama, ada istiadat Pak Farizi, sesungguhnya sudah menjalankan nilai Pancasila. Cuman karena tata nilai tadi, ya kembalilah kita bahwa manusia itu kan memang diciptakan gitu ya. Tidak baik semua, Pak ya. Ya kan, dalam dirinya ada sifat baik, ada sifat buruk. Maka muncullah agama, muncullah pendidikan gitu kan. Di dalam agama, dalam pendidikan ada tata nilai. Ketika kita bernegara, tata nilai itu hidup di beragam agama, adat, beragam budaya, maka disimpulkan jadi 5 itu. Tapi sesungguhnya aksinya itu kembali kepada kita punya dasar agama masing-masing. Ya kan? Nah, karena dia tata nilai tadi, artinya tidak segampangnya bahasanya semua orang akan taat. Tidak segampangnya semua orang akan bahasanya tadi profil Pancasila, nanti anak-anak aja akan menjadi Pancasila. Semua enggak juga. Tetapi ya sebagai sebuah nilai, itu harus selalu diingatkan. Itu harus selalu diajarkan. Itu selalu diberikan pemahaman ke orang, agar orang meresapi itu. Sebagai sebuah tata nilai. Nah, jadi gitu. Pancasila adalah tata nilai karena sifatnya masih abstrak, maka harus diimplementasikan dengan peraturan dan lain tadi ya. Dalam skala kita penyelenggaraan negara, sekali lagi saya katakan nilai-nilai itu dia tidak bisa memberikan sanksi dalam bernegara ya. Arti dalam sanksi itu ada hukumannya gitu kan, ada sanksi badan, sanksi dan sebagainya. Maka dia bisa menjadi sesuatu yang memberikan sanksi ketika dia menjadi aturan. Nah, ketika membuat aturan harus sesuai dengan Pancasila, kan gitulah. Nah, yang bikin aturan harus tahu juga dengan Pancasila, kan gitu. Nah, sehingga dia jadi gitu loh. Nah, baik. Gitu. Baik, menarik ini, yang bikin aturan harus tahu Pancasila. Iya. Saya ke Aska. Aska, tadi dibahas salah satu profil pemuda pelajar Pancasila adalah yang pertama adalah takwa ya. Bertakwa. Bagaimana beriman dan bertakwa? Bagaimana prakteknya itu? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Temanya adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Saya kembali lagi ke Aska, siswi SMA 3 Kota Jambi. Aska, tadi ada profil pelajar Pancasila ya, P5. Kemudian yang pertama adalah pelajar yang beriman dan bertakwa. Betul ya? Nah, betul sekali. Itu prakteknya, proses pembelajarannya gimana? Untuk bertakwa, beriman dan bertakwa itu apa sebenarnya?
Disuruh sholat gitu, suruh apa atau gimana? Jadi untuk dalam pengimplementasikan kami di sekolah itu kami yang biasanya kelas 10 ini biasanya guru agama akan memberikan buku absen di mana di sini kami mengisi jam-jam kami melaksanakan sholat Pak. Jadi kami ngisi ini kami sholat dari jam berapa, subuhnya jam berapa, dan apabila kami tidak sholat itu nanti ditulis alasannya kenapa tidak sholat. Misalnya kalau misalnya kesiangan bangun subuh tulis kesiangan. Nah dari situ nanti akan direkap dengan guru agama dan beberapa kepanitiaan lainnya, itu akan menjadi salah satu nilai tambah untuk nanti rapor kami, sehingga apabila walaupun nilainya sudah bagus, latihannya tinggi, untuk sikapnya bagus, tapi kalau misalnya dari sikap dari dalamnya, sikap untuk keagamaannya kurang, itu juga jadi menjadi nilai kurang untuk agama. Di sini juga terdapat nilai tambah yang cukup tinggi dari guru agama kami seperti mengaji gitu Pak. Terus kami juga ada rutin 2 minggu sekali itu kami membaca Yasin bersama dan mendengarkan ceramah. Nah kebetulan juga ini Netko alhamdulillah sering banget Pak mengundang-undang tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh agama yang menceramah di sekolah kami. Jadi tuh kemarin yang baru banget ini sekitar 2 minggu yang lalu itu ada penceramah dari Turki Pak. Orang Turki dari Palestina, dia ke sini menyuarakan Palestina lagi di sini agar kami yang awalnya lupa Palestina dulu sempat dijajah, sempat ini akhirnya teringat lagi dan melakukan pemboikotan lagi serta menarik sumbangan lagi. Banyak Pak contoh-contohnya. Oke. Itu kan untuk yang muslim ya. Untuk yang non muslim bagaimana? Nah, untuk yang non-muslim, itu saya kebetulan memiliki banyak teman yang non-muslim. Di sini mereka punya kelas tersendiri, di mana setiap hari Jumat, setiap yang non-muslim seperti Kristen, terus Buddha, Hindu, dan lain-lain memiliki kelasnya sendiri. Di mana untuk yang kelas Kristen itu di hari Jumat, kelas Buddha, Hindu juga di hari Jumat, dan mereka memiliki guru dan mentor masing-masing yang udah disediakan dari sekolah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Saya sapa penelpon terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bung Farizi. Selamat siang Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Maaf, saya motong pembicaraan. Silakan Pak. Ya kalau enggak saya enggak dapat porsi. Ya. Baik, terima kasih Bung Farizi atas waktunya. Ya. Pertama saya sapa yang terhormat Bapak Dr. Arfai SMH. Misi Unja dan disertasi Pancasila. Yang kedua yang terhormat Bapak Suryadi, SPD MPD, Kepsek, P3 Kota Jambi yang saya hormati. Ada adik kita pelaku Pancasila, adik Aska, siswa SMP 3 Kota Jambi. Pertama, ya kita harus umumkan selamat hari Harlah 2025. Salam Pancasila harus dibumingkan. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Pancasila tadi sudah singgung way of life, pandangan hidup, dasar hidup, fondasi hidup. Ya tentu dia sudah berulang tahun, hampir 80 tahun. Mudah-mudahan masuk nih disertasi, jangan salah. Bayangkan, bukan barang baru Pancasila ini. Ada di bumi Indonesia. Satu-satu negara memiliki ideologi bangsanya adalah Pancasila. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Negara ini salut. Kita tidak salut dengan Pancasila. Rasa cinta, rasa memiliki, rasa empati, rasa peduli terhadap Pancasila. Nilai Pancasila itu. Ya jangan artinya terus dipertanyakan gitu. Pancasila sering ya kita harus terbuka. Saya tahun 1960 lahir, berarti pelaku Pancasila dulu. Ya, sebagai sampai hari slogan, spanduk, pajangan, hafalan. Seharusnya diimplementasikan. Ini yang minim. Dari dulu 80 tahun, Pak alias tergerus. Seharusnya dilantangkan. Ingat itu. Bagaimana caranya? Menghidupkan kembali persoalan yang sudah menjadi orang yang Pancasilais. P4, pedoman, penghayatan, pengalaman Pancasila. Sudah dihafal dia di pedoman, dihayati. Nah ini yang menjadi persoalan. Kenapa dihapus? PMP, pendidikan moral Pancasila. Tolong dimasukkan dalam
materi Pak Rifai. Pancasila dulu sekarang dengan digital ini tentu mendapat pertanyaan yang besar. Contoh, pelanggaran rule of law. Sudahlah, kita nggak usah cerita. Banyak sekali pelanggaran rule of law. Rule of game apalagi aturan main. Rule of etika tata krama, moral, attitude sudah menjadi makanan empuk. Justru itu para penegak hukum elit lainnya tidak memberikan contoh implementasi Pancasila itu. Nah, coba bayangkan apa hasil penelitian Pak Rifai. Elit malah tidak memberikan contoh sampai hari ini. Bagaimana adik kita ini mau menghadapi 2045 menjadi orang Pancasilais? Ini pertanyaan besar yang harus diteliti. Oke. Ini tugas kita bersama. Bagaimana masyarakat siapapun yang menyadari Pancasila, kemanapun kita pergi harus dikantongi. Jangan ditinggalkan. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sudah kita tangkap semuanya. Saya ingin Pak Suyadi menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada beberapa poin. Yang pertama, Pancasila, pertanyaannya, menurut Pak Suyadi ya, sekarang semakin tergerus secara umum, artinya orang sudah mulai meninggalkan banyak perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau justru semakin kuat? Itu dulu, Pak. Kalau menurut saya, kebetulan saya ini kan hampir tiap hari berkecimpung di persekolahan, artinya anak-anak Gen Z ya, anak-anak yang generasi sekarang ini. Kalau anak-anak generasi sekarang ini, mungkin secara pelaksanaannya, mungkin bisa jadi memang sudah mulai tergerus. Nah itu tadi. Serius, Pak? Iya. Padahal jadi, ada profil pelajar Pancasila loh, ada kurikulum merdeka loh. Betul. Kita mau jujur, bahkan kalau saya lihat bukan hanya Pancasila, nilai-nilai agama saja, anak-anak juga sudah mulai menggerus dengan adanya HP, komunikasi yang lainnya. Nah itu tadi salah satu upaya pemerintah, upaya negara supaya generasi kedepannya, mungkin kalau Aska kan anak di SMA 3 itu satu angkatan hampir 11 kelas, ini ada 10 kelas, berarti ada 360 siswa, 360 siswa. Dari setiap proses itu mungkin yang terinternalisasi bisa menginternalisasi, bisa menerima, bisa mencakup, menghayati, bisa itu mengamalkan. Kalau sampai mengamalkan kan nggak sampai 10%. Gitu kan. Itu tadi kenapa anak-anak kita itu bahkan yang mungkin kita itu akan lebih banyak ke informasi-informasi yang sifatnya di media sosial atau di situ. Nah, sehingga kadang-kadang kita sekolah. Pak Suyadi, berarti bahaya nih Pak kalau Bapak menyampaikan seperti itu. Artinya ya kalau itu kan secara umum loh gambaran. Nah sekarang gambaran secara umum berarti wah. Jadi sekarang ini yang harus kita lakukan di sekolah itu makanya melaksanakan yang pertama tadi ada profil pelajar Pancasila. Bahkan sekarang di menteri yang sekarang ini ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Apalagi itu Pak? Nah 7 kebiasaan anak Indonesia itu mulai dari bangun pagi, kemudian nanti ada mungkin sarapan pagi, berdoa, kemudian seterusnya. Artinya nilai-nilai yang aktivitas kita dari tidur sampai ke tidur itu sudah mulai diminta untuk direkod di sekolah. Sehingga harapannya kerjasama antara sekolah dengan orang tua itu nanti bisa lebih sinkron. Sehingga nantinya sekolah yang sekolah ini sebagai tempat untuk menyemai lah mungkin benih, menyemai ke depannya. Kita juga berharap karena memang dari 80 tahun Pak Yudi tadi menyampaikan Indonesia Merdeka, mungkin salah satu yang bisa merekatkan kita di Indonesia itu salah satunya adalah Pancasila. Kalau di SMA 3 ini saya merasakan sekolah yang memiliki kebinekaan mungkin termasuk paling tinggi. Kami murid Islam ya mungkin masih banyak, kemudian ada Kristen, ada Buddha. Jadi multikulturalisme. Multikultural itu. Jadi baik. Seperti itu. Baik Pak Suyadi, ini menarik ini, perlu kalau memang yang Bapak sampaikan tadi memang seperti itu, perlu kerja keras semuanya. Saya ke Mas Sarfai, ini menarik kalau Mas Sarfai ini harus menanggapi tentang kalau ada profil pelajar Pancasila, harusnya ada profil pejabat
Pancasila. Betul ya? Betul. Iya. Gitu. Karena menurut Pak Yudi malah justru elitnya tidak memberikan teladan. Iya. Jadi memang harus didiktat lagi nih apa P4 ya dulu ya. P4 ya. Menurut Asrama gimana? Ya. Jadi ya saya termasuk yang setuju yang tadi ya. Artinya kalau kita bicara tentang bagaimana sih Pancasila itu dieksiskan lagi misalnya atau bahasa Pak Yudi itu hidup lagi lah gitu kan dengan semangatnya gitu ya. Maka yang paling penting awal pertama di dalam konteks hari ini yang penyebaran negatif itu kalau dulu hanya datang ke rumah, kalau sekarang kita datang ke sana kalau dulu ya ke tempat negatif, kalau sekarang negatif datang ke rumah kan gitu ya, HP, medsos dan lain-lain kan. Oleh karena itu yang pertama yang paling penting hari ini siapa sih bisa menjadi figur betul-betul menghayati nilai-nilai Pancasila? Saya balik pertanyaan siapa Mas Roy? Ini yang perlu. Nah ini yang saya kira di Republik ini kita jadi tanda tanya. Ya kan? Jadi siapa sih yang betul-betul yang menjadi Mungkin bisa bahasanya negarawan yang betul-betul tidak ada intrik politik yang keluar dari kodel etik gitu ya. Yang betul-betul nilai Pancasila itu. Nah karena itu kata kunci. Misalnya anak-anak nih, rombongan adik Aska ini misalnya. Oke diajar bapak, begitu keluar nggak ada itu figur negara kita begitu. Kok orang begitu bisa jadi itu kata dia kan? Ngapain Pancasila itu? Artinya tergerus lagi. Maka yang paling penting adalah tokoh ciptakanlah, harus muncullah secara nasional yang betul-betul menjadi orang yang dapat menjadi tauladan di Republik ini ketika kita bicara Pancasila. Kalau tidak, maka tidak ada orang kepercayaan. Oke, Mas Roy, ya kan? coba kita tanya Aska. Coba sekarang kita tanya Ayo. Aska. Aska, siapa tokoh di Republik ini yang menurut Aska yang kan Aska sudah memahami ya profil pemuda Pancasila. Tadi Pancasila. profil pelajar Pancasila mulai dari ketakwaan, bineka, gotong royong, kreatif, kemudian mandiri seperti itu. Kalau tokoh di Indonesia siapa menurut Aska yang punya ya mendekati lah kalau memang tidak ada? Kalau misalnya disuruh sebut namanya langsung, mungkin untuk yang paling mendekati dari segi yang mungkin legislatifnya atau yudikatifnya itu mungkin bisa jadi Aska belum menemukan yang benar-benar sesuai dengan apa aja implementasi Pancasila itu sendiri. Kalau boleh jujur, tapi ada mungkin dari beberapa tokoh yang sering kami sebut di kelas dan sering menjadi satu pacuan kami itu mungkin yang sekarang akhir-akhir ini lagi viral tuh Kang Deddy Mulyadi mungkin ya Pak. Karena kami kan juga berdasar dari media ya, betul kata Pak Sedi sama Profesor, kami juga sering melihat media dan media yang paling tersorot dan sekarang menurut kami cocok menjadi panutan sekarang nih ya Kang Deddy Mulyadi itu tadi. Oke, dari segi apanya? Kalau dari seginya itu mungkin yang kami sukai dan menurut kami lucu untuk kami jadikan contoh mungkin yang barak-barak yang sering disebutkan itu Pak. Iya, jadi kalau misalnya siswa nakal masuk barak, jadi kami sering kayak bercanda di kelas tuh, oh kamu nakal nih masuk barak sana gitu. Oke. Iya, jadi Oke, baik. Saya lanjutkan ya ke Aska terkait pertanyaan saya tadi kan yang beriman dan bertakwa tadi sudah dijawab. Kalau kebinekaan itu apa prakteknya kalau di sekolah? Kalau Ngapain? untuk Bhinneka Tunggal Ika berarti bersatu tetap satu jua itu kan Kak. Itu mungkin santo nilai dari Bhinneka kami kayak kalau misalnya selain hal-hal yang paling sering rutin kami lakukan kan upacara itu ya. Nah mungkin kalau misalnya dari segi kelas itu kayak kami saling merangkul satu sama lain saat susah dan senang, saat ada misalnya P5 proyek itu kan kami secara berkelompok tuh Pak. Jadi ya tentu saja kami saling merangkul apabila ada yang susah, yang senang. Atau kelompoknya multi etnis Iya, itu kami harus juga seperti kelompoknya itu? multi etnis. Kami tidak pernah yang kayak misalnya membedakan rasisme seperti itu dari rasis suku atau warna kulit atau apapun etnis, semuanya tidak ada perbedaan. Kami langsung satu. Tapi mungkin tidak bisa dipungkiri kalau misalnya untuk status quo sekarang pasti tetap aja ada siswa yang tetap saja memilih-milih teman seperti itu. Tapi untuk segi dari kelas kami mayoritasnya tidak. Oke, baik. Terkait dengan gotong royong. Nah, ini menarik nih. Pancasila itu kalau diperas jadi Eka Sila, kata Soekarno harus disebut ya. Kata Soekarno itu gotong royong. Nah, masih ada nggak sih gotong royong kalau di generasi Gen Z? Gotong royong. Oh, ya, Ada nggak? Kalau untuk gotong royong kami sendiri bukan yang kalau dalam masa Soekarno mungkin gotong royong hal yang sangat besar sekali ya Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk segi kami mungkin gotong royong masih mungkin kami saling bersama-sama membersihkan ini, kami bersama-sama membuat ini, menyiapkan ini. Seperti itu untuk beberapa proyek selanjutnya. Tapi sampai sekarang masih kami implementasikan. Oke, baik. Nah, yang kreatif
gimana pelajar kreatif, tapi nanti menjawabnya yang kreatif. Kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Yudi yang juga perlu kita bahas dan ini penting. Tadi kalau kita belajar Pancasila mulai dari keluarganya juga profilnya harus Pancasila. Kemudian di sekolah sudah ada kurikulumnya. Kemudian di masyarakat juga harus nampak lingkungan masyarakat itu juga harus Pancasilais gitu ya. Dan yang paling penting dan paling berbahaya hari ini adalah lingkungan digital. Nah, sekolah kayaknya Bapak sampaikan, Pak Suyadi sampaikan tadi kayaknya momoknya juga di digital ya. Lantas bagaimana membentenginya menurut Pak Suyadi? Apa memang tidak boleh main handphone? Atau ini kemajuan teknologi juga ya, kalau untuk berdagang, untuk apa juga media sosial itu sangat menguntungkan gitu. Tapi di satu sisi berbahaya. Gimana Pak Suyadi? Terima kasih. Jadi untuk kayak media sosial itu seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi juga sangat diperlukan, tapi di sisi lain ketika kita tidak bisa menggunakan malah berdampak yang negatif. Yeah. Jadi kalau untuk di sekolah ya saya ambil contoh yang saya lakukan di SMA 3. Ketika guru itu pembelajaran tidak menggunakan HP ya seharusnya tidak HP. Nanya kadang-kadang kan kami itu ada 35 kelas, tidak mungkin saya ngontrol atau apa semuanya. Kadang-kadang anak-anak ini juga sama. Sudah mulai kita tidak megang HP mungkin setengah jam saja repot. Itu yang terbaru di Provinsi Jambi itu namanya Inkub nomor 8 tahun Instruksi 2020. Gubernur. Iya. Apa itu isinya? Tahun 2025. Nah, Instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2025 ini menginstruksikan sekolah dilarang membawa dan menggunakan HP kecuali ada bimbingan dari guru. Sebentar. Maksudnya sekolah atau siswa dilarang? Siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Membawa atau menggunakan HP di sekolah kecuali ada bimbingan dari guru. Itu secara umumnya itu ada poin-poinnya. Nah, artinya di situ ya HP ini tidak dilarang. HP bukan karena kita tidak mungkin ya menutup diri kita tidak pakai HP, tidak ini kan. Karena memang dunia sudah begitu terbukanya. Namun begitu ketika tidak kita arahkan, kita anak-anak ini kita bimbing, nanti kebablasan. Misalnya contoh, ketika guru anak-anak itu dibiarkan membawa HP, kalau gurunya kurang tegas, gurunya ngajar, anak di bawahnya main HP. Mungkin kalau anak-anak itu sebenarnya main, kalau yang cowok-cowok itu main game. Mobile Legend atau yang lainnya. Kalau perempuan-perempuan ini biasanya yang anak-anak cewek-cewek itu ya joget-joget, upload di TikTok. Nanti kita tanya sama sekali. Jadi seperti itu. Ini yang kami temukan gitu. Jadi kalau gurunya tegas, ketika pembelajaran tidak pakai HP, kami sekolah menyediakan box kotak, suruh kumpulkan. Guru membawa box itu, HP itu diberi nama label tadi di belakang atau dikumpulkan. Atau pulang nanti untuk pesen Grab atau apa gitu ya, memang perlu ya. Oke, baik. Saya ke Mas Arfai. Mas Arfai, lingkungan digital kita parah menurut saya. Tontonan-tontonan itu sudah sangat tidak Pancasilais. Kalau di televisi itu ada KPI yang mensensor dan lain sebagainya. Tapi kalau media sosial, podcast dan lain-lain itu sangat vulgar dan itu bisa ditonton siapa saja. Gimana Mas Arfai? Kita ngomongin hari Pancasila, tapi tidak ada action dari pemerintah, mungkin entah regulasi, entah apa, untuk meng-cut semua itu, mengatur semua itu. Iya, jadi begini, saya menilai pemerintah itu belum meletakkan Pancasila itu sebagai tata nilai yang dijadikan regulasi untuk menciptakan ketertiban kita berkehidupan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, dia lebih meletakkan Pancasila itu hanya sekedar ideologi, hanya sekedar pedoman hidup. Nah, kemudian yang kedua, negara itu belum meletakkan Pancasila itu adalah sebagai pegangan dalam mengatur kita ketika jadi aturan. Nah, sehingga ada, menurut saya nih, ada ketakutan pemerintah itu kalau Pancasila mengatur hal-hal yang demikian,
Yang tadi misalnya yang tidak boleh di medsos, yang tak boleh berdidikat gitu ya. Yang boleh itu kan berarti harus ada kekuatan power dari pemerintah. Ada Lalu regulasi. bahasanya ada otoriternya sedikit gitu loh, mengatur gitu. Nah, momok inilah yang ditakuti pemerintah, seolah-olah nanti ada HAM. Padahal HAM Indonesia beda dengan luar kan. Ya kan? Ada hak orang dan lain-lain. Nah, saya kira kembalilah bahwa kita punya tata nilai sendiri yang berbeda dengan orang. Dan negara mesti peran seperti itu. Mesti ada perannya gitu loh. Nah, ini kan yang jadi problem kan milik orang. Servernya di luar sana misalnya kan gitu kan. Sehingga kita bisa ngatur. Tidak bisa menjangkau. Nah, tetapi dalam bernegara tidak ada yang tidak mungkin diatur. Untuk apa para ilmuwan banyak gitu ya. Ya kan para profesor banyak mungkin bidang pakar IT dan lain-lain gitu kan. Kalau ada kemauan negara. Saya kira negara ini tidak ada kemauan, lebih membungkus dirinya kepada menjaga image sebagai negara, takut nanti dia dianggap melanggar HAM. Padahal HAM kita berbeda dengan HAM orang. Gitu. Nah, saya kira itu yang tantangan terbesar kita itu sebenarnya. Negara tidak mau, bukan tidak mampu menurut Aska. Tidak mau. Iya. Baik, saya ke Aska. Aska, gimana memandang digitalisasi ini? Digitalisasi ini menjadi momok bagi Pancasila ya. Harusnya, banyak juga harusnya konten-konten yang kemudian disebar di media sosial sehingga lebih menarik ya. Tapi kayaknya tidak ada deh. Atau sangat sedikit ya. Atau sangat sedikit gitu lah. Sangat sedikit dan banyak konten-konten justru yang tidak baik. Bagaimana sih sebenarnya Gen Z memandang media sosial? Oh ya, kalau misalnya dari pandangan Gen Z, karena saya sendiri juga Gen Z kan Pak ya. Kalau untuk dari sosialisasi dari teman-teman saya dan saya sendiri, itu menurut kami salah satu konten yang biasa kami tonton tuh hal-hal yang menurut kami menarik dari segi eye catching-nya dulu. Jadi menurut kami kalau misalnya, misalnya dari konten ini emang sesuai dengan selera kami dan mungkin dari sebagian besar Gen Z itu sebenarnya tidak memandang positif atau negatif dari konten tersebut, sehingga memang yang harusnya menyaring itu yang dari pihak yang memang membuat konten itu sendiri. Jadi mungkin kalau dari pengalaman saya, dari teman-teman saya, kami jarang sekali namanya mungkin ada beberapa yang ikut mengimplementasikannya dengan menyaring konten-konten yang kami tonton, tapi mungkin juga ada beberapa teman-teman saya yang asal menontonnya saja, asal mengikutinya saja, yang penting itu menarik dan cocok dengan mereka, sedangkan kita tidak tahu kan itu positif atau negatif. Oke. Terkait dengan digital ini tadi, ada enggak project-project yang dilakukan tadi, baik itu kebinekaan, gotong royong, kreativitas, kemudian kemandirian, yang kemudian itu dibikin konten, yang kontennya itu kemudian diviralkan. Sekarang kan kita yang banyak viral ini kan yang sesuatu yang kurang bagus ya. Justru yang bagus-bagus ini kurang viral karena kurang mengemasnya, kurang bagus kayaknya. Menurut Aska gimana? Kalau menurut Aska sendiri, kami kan juga beberapa kali proyek P5 ini ada kelompok yang mengimplementasikan itu dengan konten kan Pak ya. Jadi kami membuat vlog, kami membuat bahan-bahan untuk TikTok, untuk YouTube, untuk Instagram yang nantinya akan kami sebarluaskan, dan salah satu konteks penilaiannya itu mana yang like terbanyak, itulah yang akan mendapatkan poin dan kemenangannya. Nah mungkin kalau misalnya untuk dari segi vlog kami belum sampai viral banget, karena mungkin dari segi pengemasan kami yang kurang baik, dan mungkin karena ini positif, isinya hal-hal yang hanya positif, jadi kurang peminatnya gitu Pak. Karena ini benar-benar kami fullkan untuk hal-hal yang positif saja tanpa ada unsur-unsur negatif, sara dan sebagainya. Sehingga ya mungkin untuk target market kami ya hanya sesama anak siswa Netco saja gitu loh. Jadi belum sampai ke manca-manca negara lain atau misalnya manca kota-kota lain, itu sepertinya belum. Jadi emang dari segi pengemasan itu penting banget sih Pak. Nah, kalau anak muda sendiri sekarang tantangannya apa sih? Apakah ada juga anak-anak SMA tuh yang main judi online, tawuran, geng motor, bullying, itu masih ada enggak? Khususnya di SMA 3? Kalau misalnya untuk di SMA 3, alhamdulillah saya belum menemukan yang namanya geng motor dan seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya, karena kan saya juga Gen Z, saya bermain media sosial, di situ saya juga melihat banyak sekali SMA lain yang tidak perlu saya sebutkan secara langsung, itu SMA-nya masih menerapkan tawuran, masih menerapkan judi online dan mengajak teman-temannya, masih banyak yang main game lalu taruhan seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dari Gen Z sendiri, kami harusnya memang menyaring dari diri kami sendiri, kami yang mengatur diri kami sendiri, karena kalau misalnya kita mengandalkan orang lain tentunya tidak bisa. Jadi semua itu harus dimulai dari diri kami sendiri terlebih dahulu. Oke.
Tadi kan Aska kan melihat sering nonton YouTube-nya KDM, betul? Iya, betul. Kemudian ada satu kebijakan baru, nanti saya minta tanggapannya. Satu, pelajar jalan kaki ke sekolah. Yang kedua, ada jam malam tuh sekarang. Dari jam 8 kalau tidak salah, jam 9 sampai jam 4. Setuju enggak dua itu kalau diterapkan di Jambi? Pertama, jalan kaki ke sekolah, terus ada jam malam. Oh ya, tentunya kalau untuk yang pertama yang jalan kaki itu pastinya ada pro kontranya kan Pak ya. Jadi untuk jalan kaki sendiri itu menurut saya itu bukan keharusan yang memang harus dilaksanakan karena sebagian besar sekarang kan tetap ada sekolah-sekolah yang menerapkan sesi-sesi masuk seperti dari prestasi, dan afirmasi dan lain sebagainya yang kemungkinan untuk daerahnya dekat dengan sekolah itu masih sedikit. Jadi untuk motor mungkin atau kendaraan sendiri kalau jam itu malam? masih bisa. Kalau untuk jam malam itu saya cukup setuju. Oke. Iya. Baik. Kita akui aja itu saya setuju. Oke, kita sudah dulu ternyata. Nanti masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini, pemirsa. Saya ke Aska terlebih dahulu. Closing statement-nya Aska, apa yang ingin Aska sampaikan di hari Harlah Pancasila ini? Apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman, siswa-siswi, pelajar dimanapun berada? Pesan-pesannya apa? Oh ya, untuk pesan-pesannya mungkin dari teman-teman kita pasti bisa untuk meningkatkan lagi kesadaran kita terhadap Hari Pancasila ini. Jadi kalau misalnya orang-orang luar masih belum mengimplementasikannya pada dunia mereka, masih belum melaksanakannya sesuai dengan moral-moral yang ada dari Pancasila, kita mulai dari diri kita sendiri saja terlebih dahulu. Karena dari satu suara bisa mengubah suara yang lain. Oke, terima kasih Aska. Pak Suyadi, pesan-pesan masyarakat, khususnya pelajar. Ya, terima kasih. Jadi untuk pelajar itu kan berkaitan dengan kurikulum, dengan proses pendidikan. Nah, kalau bagi kami, pelaksanaan yang sudah baik kita pertahankan. Artinya kan seperti tadi ada kurikulum profil pelajar Pancasila. Artinya kan kalau di Indonesia ini secara umum dulu ya, ganti menteri kan ganti peraturan. Ini yang kadang-kadang kami di selaku pendidik ini yang bingung. Maka permohonan kami, pesan kami, yuk sama-sama nilai-nilai yang sudah baik yang berkaitan dengan penanaman Pancasila terhadap siswa atau peserta didik kita, itu kita pertahankan. Kalau ada yang kurang kita tambah, jangan ada perubahan yang mendasar sehingga nantinya perlu penyesuaian lagi yang lebih lama lagi. Itu pesan ke pemerintah ya, ke masyarakat atau ke pelajar? Kalau ke pelajar, ke masyarakat, yuk sama-sama kita laksanakan, implementasikan yang sudah ada di sekolah, terutama tentang profil pelajar Pancasila, kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita implementasikan. Dan itu tidak bisa hanya sekolah saja, ranahnya sekolah itu ada, ranahnya orang tua ada, ranahnya lingkungan ada. Betul. Ketika ini tidak semuanya sinkron, maka ya kurang maksimal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat hanya sekedar mimpi saja. Baik, terima kasih. Terakhir Mas Dr. Arfai. Iya, saya 3 hal ya Mas Faris ya. Yang pertama bahwa semua program pendidikan berkenan dengan Pancasila itu menjadi lemah, ya, menjadi tidak berdaya ketika pemerintah itu tidak bisa menjadi contoh yang baik di dalam implementasi pelaksanaan Pancasila itu. Maka seharusnya pemerintah berhentilah perilaku-perilaku yang jelek, ya, budaya-budaya politik yang keluar dari etik. Tunjukkanlah kepada anak-anak muda, para pelajar, ketika mereka keluar dari sekolahnya sudah belajar teoritik, dia tahu inilah figur sesuai dengan Pancasila. Yang kedua adalah penting sekali pemerintah itu adalah mengembalikan marwah Pancasila itu dengan menghilangkan ego bahwa kita nanti dianggap tidak humanis dan lain-lain. Karena penting mengamankan Pancasila dalam tatanan media sosial. Ya, kalau itu tidak diatur, maka tidak guna lagi nanti apa yang kita lakukan. Yang terakhir, perlulah kita memperbanyak ya orang yang bisa ceramah soal Pancasila, roadshow tentang apa itu Pancasila.
karena melawan yang beredar tentang tata nilai yang dilanggar adalah harus menyampaikan tata nilai itu. Nah kalau itu kurang, sekarang tidak ada Pak. Siapa yang bisa bicara di Indonesia? Siapa? Apa itu Pancasila? Hampir tidak ada. Nah oleh karena itu perbanyak itu. Dengan demikian maka terbentuklah nanti pelajar oke, sekolah oke, masyarakat oke, pedulian pemerintah ada. Maka kita tidak akan bicara lagi di tahun 1 Juni 2026, kita tidak akan melihat lagi Pancasila yang jelek. Tapi kita ada muncul. Ini loh figur orang yang bisa menjadi Pancasila. Tahun depan kalau ngundang Aska lagi berarti sudah ada figur yang sudah ada figur, tidak ada lagi dia. Tidak bingung lagi. Sekali itu Mas Faris. Ya. Terima kasih sekali Aska. Terima kasih Pak Asyadi. Terima kasih Mas Dr. Rafai sudah berbincang dengan kami dan banyak memberikan informasi dan ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi salam Pancasila. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.